Mohon maaf bentar Ibu Bapak ya, ada pesawat lewat. Kebetulan rumah dekat Halim, jadi karena sudah new normal kali ya, bolak-balik pesawat lewat. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oh, yes. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah dikenalkan, tadi saya Risang Rimbat Maja. Saya jangan disebut pakar lah, pakar-pakaran Pak Ecep. Ini kita juga sama-sama lagi belajar, apalagi COVID-19 kan satu hal yang baru. Dari sisi perilaku juga kan tidak banyak referensi bicara tentang jaga jarak dan pakai masker. Kalau cuci tangan pakai sabun sih mungkin banyak ya. Jadi posisi kita ya sama-sama belajarlah bersama Ibu Bapak. Bahkan Ibu Bapak harusnya nih yang saya tempatkan sebagai narasumbernya nih, ahli-ahlinya nih. Ya. Nah, saya ingin memulai begini, Ibu Bapak ya. Tadi saya kasih salam, selamat pagi, Assalamualaikum. Beberapa waktu lalu ceritanya kita sesi belajar bersama atau pelatihan bersama teman-teman relawan. Ada tuh yang kita bilang, selamat pagi, udah jawab, pagi. Wah, kaget juga saya. Ini beneran kali ya? Atau enggak nih? Terus saya tanya lagi, saya sapa lagi, selamat pagi. Pagi. Wah, ini mas serius saya bilang. Saya bilang, abang, empok, kita ini lagi ngomongin tentang COVID-19 ya. Wah, iya siap. Bukan apa-apa. COVID-19 itu kalau ibaratnya lari ya, kita harus ibaratkan seperti maraton. Jangan sprint. Kenapa begitu? Karena waktunya nggak sebulan 2 bulan nih. Ya. Bahkan Direktur Jenderal WHO sendiri mengatakan, wah, kayaknya bisa bertahun-tahun nih kita hidup bersama COVID-19. Ya. Jadi simpan itu nafas, simpan itu tenaga. Jangan gerasa gerusu, semangat di depan, tengah jalan kehabisan napas. Ini jangka panjang nih ceritanya. Jadi kalau kita bicara tentang intervensi komunikasi untuk COVID-19, ya jangan gerasa gerusu, direncanakan, disesuaikan dengan dinamika, ya, terbuka terhadap perubahan-perubahan, dan energi jangan di depan habis, ya, jadi agak lama nih prosesnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, wah Juni kelar. Mana Juni kelar? Udah lewat Juni nih, belum kelar. Jadi agak panjang ya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai saja, ya, kita usahakan nanti prosesnya interaktif. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa di chat ya, Pak Ecep ya. Di chat, di grup chat dituliskan aja. Nanti kita pantau-pantau. Ya, kalau nanti, oh ini pas nih pertanyaan, atau pertanyaan kita bisa respon langsung, kita respon aja langsung pas lagi pembicaraan ini. Ya. Nah baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan tampilkan slide yang kami punya ya, yang sudah kami siapkan. Bentar, ini kumaha ya. Oke, bentar. Ya. Nah, apakah sudah terlihat slide-nya Bapak Ibu? Terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke, sebentar. Nah, slide kita. Ini cuma ada tulisannya ini kenapa ya? Bentar ya. Slideshow. Ya. Oke. Oke. Komunikasi publik di era pandemi. Nah, kita harus lihat ini sebagai proses panjang ya, Bapak Ibu ya. Mungkin tidak berkesudahan, bisa saja kita nanti harus hidup bersamanya agak panjang. Jadi kalau kita bicara tentang intervensi komunikasi, kita juga harus melihat dalam waktu yang agak panjang juga ya. Nah, cuma untuk memberikan semacam kerangka kepada kita semua, kalau kita bicara komunikasi itu di mana sih posisinya? Saya ingin menampilkan ini dulu nih, ya. Ada 3 gambar. Terlihat gambarnya Bapak Ibu?
Terlihat gambarnya? Ya, sip. Oke, sip. 3E. 3 gambar. Kalau bahasa Inggrisnya 3 E's, 3 I, 3 Oh, E. Coba kita lihat itu. Ini adalah intervensi-intervensi perubahan perilaku dengan pendekatan yang berbeda sebetulnya. Ya, ada yang kiri atas, itu apa siapa tuh? Polisi militer, polisi ngedatengin 2 orang sejoli yang deket-deketan. Ya, ada model seperti itu. Lalu sebelah kanannya, ya yang di pojok itu, kanan pojok itu ada kursi yang dikasih tali-tali silang gitu ya. Lalu di bawah kanan itu ada siapa nih, empok yang duta masker atau apalah gitu ya, yang bagi-bagiin sambil ngajak ngobrol. Oke? Nah, sebetulnya kalau kita bicara komunikasi, kita bicara salah satu di antara pendekatan ini. Untuk menyederhanakan, Bapak Ibu, semua intervensi yang ada itu seringkali dikelompokkan menjadi 3 E. Ya. E yang pertama itu singkatannya dari enforcement, enforce, penegakan hukum. Ya. Di mana perilaku itu didasarkan pada sanksi, hukuman, bisa penjara gitu, denda, penalti, gitu. Seperti sekarang misalnya, kalau kagak pakai masker, denda berapa tuh? Ya, itu enforcement. Ya. Nah, yang kedua, yang sebelah kanan, itu adalah engineering atau rekayasa fisik, rekayasa lingkungan, di mana perilaku itu muncul karena ada rekayasa fisik yang membatasi perilaku. Ya. Ini misalnya contoh sederhana nih ya, kursi ada 2 tuh bisa didudukin, tapi satunya dikasih silang-silang sehingga nggak bisa didudukin. Nah, itu engineering. Ya contoh lain misalnya jangan tali kayak gitulah, ntar masih bisa didudukin juga. Bisa aja pakai paku misalnya, kasih paku di situ. Itu engineering juga ya. Nah, belah yang bawah kanan, nah itulah education. Oke. Education itu perilaku dirubah berdasarkan perubahan-perubahan pengetahuan, sikap, noro, dan sebagainya. Dan sifatnya, nah ini yang jadi beda dengan 2 yang lainnya. Sifatnya itu sukarela. Ya. Kalau yang pertama, enforcement itu sifatnya terpaksa. Orang kagak mau kan kasih denda, masuk penjara nggak mau. Engineering, ya yang kedua itu juga terpaksa karena perubahan lingkungan ya. Sementara kalau yang education itu sifatnya sukarela. Oke. Nah, ini kita perlu pahami supaya nanti bahasa kita sama. Kalau komunikasi yang mana? Kalau ada di antara kita misalnya, wah, sekarang ini komunikasinya kurang tegas nih. Orang misalnya nggak pakai masker tapi nggak dihukum. Nah, itu sebenarnya dia merujuk ke enforcement gitu ya. Nah, jadi enforcement, engineering, education. Terpaksa, sukarela. Kalau enforcement itu ya sanksi, penalti, denda, penjara. Pertanyaannya seberapa menakutkan. Nah, orang takut, ya ikutin. Orang kagak takut, nggak diikutin. Ada celah nggak? Kalau ada celah, orang nyelip-nyelip, keluar, lepas. Kalau nggak ada celah, ada ikutin. Begitu juga dengan engineering. Terpaksa, lingkungannya, seberapa membatasi. Kalau Bapak Ibu ingat misalnya perkembangan Transjakarta atau orang disebutnya busway, itu ada faktor engineering dulu itu waktu ingin membuat warga jangan pakai itu jalur busway, ya kan ya? Dulu awalnya cuma lapisan merah doang tuh, lapisan merah sebagai tanda warga Jakarta yang pada bawa mobil atau motor jangan lewat di mari ya, ini khusus buat busway, gitu kan? Ada yang patuh, ada yang enggak. Dulu awal-awal kayaknya kebanyakan yang enggak ya, masuk aja tuh nyelonong ke jalur yang lapisan merah itu. Nah, terus dirubah sama Pemda kan dirubah, dibuat itu separator ya. Jadi engineering tuh, separatornya awalnya pendek-pendek aja kalau nggak salah tuh cuma 30 cm ya, 30 cm. Sebagian udah mulai tuh nggak masuk jalur itu. Sebagian masih ada. Dipikirnya 30 cm ini kalau di sana ada polisi, ada polisi tuh. Tinggal angkut tuh motor, set diangkat.
Iya, angkat keluar dari jalur busway, dipikir aman gitu ya. Nah, kalau nggak salah setahun atau 1,5 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu kan kemudian dirubah jadi lebih tinggi. Nah, berapa? Setengah meter lebih ya. Nah, itu engineering tuh. Akibatnya apa? Ya orang mikir-mikir, wah kalau masuk ke sana di ujung ada polisi nggak bisa apa-apa nih jadinya. Ya, makanya nggak bisa diangkat juga. Nah, akhirnya orang semakin sedikit yang masuk jalur busway. Gitu, itu engineering ya. Sementara kalau education, ya kalau kita lihat education busway agak minimalis ya. Misalnya tuh di busway itu, di tulisannya tuh ada tuh, wah, daripada macet, ngapain macet, pakai busway aja, gitu misalnya gitu. Itu education ya. Nah, 3 perilaku ini sebagai pengantar kita ngobrol tentang komunikasi, ini perlu dipahami dengan kerangka COVID-19 ya. Kalau kerangka pemikiran normal, kita bisa bilang, kayaknya enforcement didahulukan saja nih, yang utama enforcement. Atau engineering yang utama, yang lain pada ngikutin aja. Atau education. Di posyandu education yang utama, lainnya kagak, nggak usah. Itu kerangka normal. Kalau kerangka nggak normal, kayak kita nih, COVID-19, itu pelajaran saya selama beberapa bulan ini adalah begini. Kita pertama nggak bisa ngandalin salah satu di antara 3 ini. Kagak bisa. Ya. Kenapa? Pertama, masing-masing 3E ini itu tidak bisa diaplikasikan secara maksimum. Kagak bisa. Mau ngomongin education, nggak bisa. Education, lihat Bapak Ibu pada pakai masker. Ya. Nah, wajahnya pakai masker tuh ya. Dan itu wajib ya, karena pemahaman terbaru tentang COVID-19 ini sekarang salah satu penyebaran yang masif juga ya terjadi itu di ruangan tertutup, ventilasi buruk, dan virusnya masuk atau mengambang di udara. Aerosol namanya ya, mengambang di udara. Nah, kita pakai masker tuh. Dari sisi education, dari sisi komunikasi, itu kita banyak kelemahan jadinya. Ya. Kagak bisa senyum. Nggak bisa senyum. Itu pengaruh banget. Pengaruh banget. Saya udah dapat laporan dari para relawan 3-4 minggu lalu loh, cerita. Itu warga kelihatannya melihat tenaga kesehatan di puskesmas itu pada jutek, pada tegang, pada kaku. Buru-buru pula. Nah, ini masalah protokol kesehatan soalnya. Harus pakai masker. Akibatnya apa? Akibatnya senyumnya hilang. Senyumnya hilang. Padahal senyum itu penting banget untuk menunjukkan bahwa kita itu ramah sama orang. Hilang senyum dianggapnya jutek. Pakai masker suara jadi datar. Ya. Terus kemudian dari sisi waktu, para tenaga kesehatan itu kan diminta menyelesaikan kerjanya cepat. Dengan kayak dulu lagi ngobrol-ngobrol lama-lama, enggak, cepat. Orang datang, pulang. Orang datang, layani, balik. Orang datang, layani, pulang. Di beberapa tempat juga untuk urusan yang lain, misalnya malaria, pembagian, bahkan jangan ngumpul-ngumpul gitu. Kasih ke rumah, cepat. Ada waktu. Orang kesannya gimana? Kesannya, waduh, ini kok jadi pelit, jadi jutek, jadi kaku. Ya. Nah, itu saya mau bilang, education pun punya kelemahan sekarang. Nggak boleh ngumpulin orang, nggak boleh ngumpulin banyak-banyak, nggak boleh ngumpulin lama-lama. Ya. Nggak pakai masker, suaranya jadi terganggu, senyum nggak ada. Jadi ada kelemahan. Engineering, gimana engineering? Engineering mau sehebat apapun kagak bisa ngatur perilaku orang. Jadi paling separuh-separuh aja. Misalnya, di tukang sayur misalnya, dikasih bulatan-bulatan. Ibu-ibu ntar ngantrinya di sini ya. Itu kan minimalis. Ya. Nggak benar-benar membatasi fisiknya gitu. Ya bisa aja loncat ke kiri, loncat ke kanan. Ya. Nah, kayak tadi misalnya kursi disilang-silangin. Juga nggak maksimum kan. Bisa aja dia tempatin. Bahkan kalau ibu bapak pernah lihat gambar-gambar yang lucu-lucu, nah, itu kursi disilang tuh satu. Nah, 2 orang ini bukannya duduk di tempat yang kosong masing-masing, tapi malah berdua duduk di satu tempat yang kosong, jadi lebih dekat gitu. Itu kekurangan engineering saat ini. Enforcement juga. Enforcement mau sampai kapan itu kasih denda-denda melulu, ya.
Di Jalan Sudirman bisa ketahuan tuh orangnya. Deket Tanah Abang stasiun bisa tuh dijagain. Ya. Kayak kemarin misalnya SIKM, bisa tuh dijagain di tol. Ya, bisa dijagain di mana gitu. Tapi kalau udah masuk kampung-kampung gimana? Masker mau ngecek masker di kampung-kampung seperti tempat saya gimana gitu. Siapa yang mau jagain? Ya, karena cakupannya terlalu luas. Jadi gimana? Jadi menurut saya, karena tiga-tiga ini tidak bisa dilakukan secara maksimum masing-masing, maka jalan keluarnya adalah dengan keterbatasan masing-masing, tiga-tiga dilakukan. Jadi kalau kita bicara intervensi, ide kita intervensi, jangan cuma ngomongin salah satu aja. Jangan ngomong, oh enforcement aja, engineering, education saja, jangan. Teman-teman yang bergerak di enforcement juga harus bawa peran education. Ya, education yang serius tapinya. Jadi kalau misalnya denda orang, jangan hanya denda saja, tapi proses education-nya harus kuat juga. Ya. Engineering, jangan lepas engineering saja, di situ harus ada education-nya. Education juga bergabung dengan yang lain, saling mendukung. Kurang lebih ini pengantar kita tentang pembicaraan pagi ini tentang komunikasi publik ya. Jadi kalau kita lihat kerangka ini, komunikasi itu jatuhnya di education atau E yang ketiga ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ngobrol, taruh di grup chat ya, nanti kita respon ya. Nah, dari sisi teori, ini teori aja ya. Kalau kita bicara enforcement, kan tadi saya bilang kalau terlalu banyak susah. Karena memang enforcement itu idealnya diterapkan ketika hanya sebagian kecil saja masyarakat yang melanggar atau berniat melanggar. Itu yang kita sebut sebagai deviant atau penyimpang gitu ya. Sementara kalau education itu diterapkan ke yang lebih luas. Kalau misalnya taruhlah sekarang misalnya kita bilang 60%, 40%, 50% belum pada pakai masker, maka kencengin dulu education-nya. Jangan hanya enforcement, tapi education juga harus kencang. Tapi kalau cuma tinggal dikit, tinggal 10%, tinggal 15% yang belum pada pakai masker, ya udah enforcement dikencengin gitu ya. Oke, ini gambaran kita pertama ya. Pak Ecep, mungkin ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman? Kalau ada kita bisa respon nih. Oh, di chatnya ada nih. Coba. Pak Dadang Promkes Sudin Kes Jaktim. Ini tetangga saya nih. Mohon maaf mau tanya, elemen-elemen penting dalam menyusun strategi KPP kan analisis situasi, kelompok sasaran, ya, struktur dimensi pesan kunci, mengembangkan pendekatan kalau misalnya diperlukan, saluran komunikasi, materi komunikasi. Yang sekarang masih teoritis dan contoh-contoh dalam bentuk foto. Apa yang harus kita tuangkan pertama kali? Oke, ya, betul. Pak Dadang, ya itulah apa struktur kita. Ya, jadi kita harus pelajari dulu tentang analisis situasi. Bahkan secara spesifik saya bilang bukan analisis situasi ya, tapi analisis formatif atau analisis masalah. Yuk, kita masuk ke situ sekarang ya. Masuk ke analisis masalah. Sekarang masalahnya apa? Itu yang jadi penting. Kalau kita nggak paham masalahnya, belum saya share ya. Kalau kita kagak paham masalahnya, ya kita nggak bisa kita nggak bisa cari solusi komunikasinya ya. Jadi betul pembicaraan kita setelah kita tahu intervensi tiga itu kurang lebih. Sekarang kita ngomongin tentang persoalan masalahnya. Masalah komunikasi. Ini jadi dasar dulu nih ya. Kalau kita nggak dapat atau nggak paham masalah komunikasinya, maka solusi komunikasinya suka satu off gitu, nggak tepat sasaran, alias nggak nyambung, ya. Atau yang kedua, yang lebih parah justru membuat orang kemudian merasa tidak nyaman gitu, jadi kayak backfire, ya. Nah, ini yang pertama dulu kita harus dapatkan apa masalah komunikasinya, ya. Nggak perlu ada studi yang nggak perlu serius-serius amat, yang penting kita ngobrol sama warga sebetulnya supaya paham gitu.
beberapa waktu lalu misalnya, eee, kalau nggak salah pelatihan sebulan atau 2 bulan lalu lah, ada teman-teman dari, NTT itu cerita, eee, ada pasar yang kemudian ditutup sama wali kota, ya, karena mereka menolak untuk ditata jaraknya satu sama lain gitu. Jadi tetap aja rapat-rapat gitu ya. Ini pasarnya pasar kayak pasar ini ya, bukan pasar yang formal ya, ini pasar jalanan kayak pasar Sabtu Minggu gitu ya. Tapi rame itu dan lama. Nah itu pedagang-pedagang kan mau ditata supaya jaraknya itu jangan terlalu dekat dan pembelinya juga ditata gitu supaya mereka itu tidak tidak terlalu berdekatan gitu, jadi diatur. Menolak warganya, menolak dengan keras. Nah, Pak Walinya emosi, tutup langsung. Nah, sebetulnya kalau ngobrol-ngobrol ya, mencoba memahami masalah komunikasinya apa, itu sebetulnya ada benarnya juga. Ternyata mereka itu tidak mau ditata jarak karena takutnya mereka kehilangan posisi. Yang namanya lapak itu kalau di black market ya atau sebenarnya di pasar-pasar kita juga, kalau lapak itu kan posisi semacam menentukan pembeli ya. Makanya sering tuh kita dengar ada jual beli posisi. Wah, ini posisi gua nih gitu. Lu kalau mau sini ya bayar. Atau kalau tukang sate itu ada jalur. Ini jalur punya gua nih, jalur ke sini tuh punya gua nih gitu. Atau kalau di tempat tukang sampah ya di tempat saya itu ya area kerja dia tuh. Kalau dia misalnya orang lain mau ngambil ya jual tuh. Kayak tempat saya tuh dulu ada tukang sampah sebelumnya udah nggak kuat terus dia jual ke tukang sampah lain berapa 5 juta tuh daerah ini daerah gue nih lu garap. Jadi area posisi itu ada nilainya. Nah, kembali lagi ke cerita yang di Nusa Tenggara Timur itu para pedagang sampah sebetulnya concern-nya, kekhawatirannya adalah dia punya posisi takutnya nanti setelah diacak-acak dia kehilangan itu. Padahal sebagian ada yang memperolehnya dengan membeli itu. Ya, walaupun cuma apa 40 50 kali 50 senti kecil gitu misalnya ya, kecil di bawah pohon rindang, oh dia beli itu dulu. Nah, kalau dia acak-acak, maka dia akan kehilangan ya. Nah, sebetulnya kalau teman-teman waktu itu ya, teman-teman eh, pemerintah Pemda tahu itu, kan mestinya diajak dialog untuk menentukan posisi atau mungkin dijanjikan bahwa setelah masa masa susah wabah ini berakhir atau paling enggak artinya berkurang gitu misalnya, ya ntar balik lagi gitu, balik lagi. Tapi itu tidak terjadi, kenapa? Karena masalah komunikasinya tidak diketahui ya. Jadi itu masalah komunikasinya dulu yang kita harus pahami. Masalah komunikasi itu tidak sebatas cuma gini doang, misalnya orang nggak mau pakai masker, nah, orang kagak mau jaga jarak, di pasar orang pada rapat-rapatan, itu bukan masalah komunikasi itu, bukan masalah komunikasi ya. Orang nggak mau pakai masker, itu masalah, betul masalah, masalah bersama betul, tapi belum jadi masalah komunikasi. Nah, untuk tahu gimana? Ya harus ngobrol kalau bahasa sehari-harinya. Kita ngobrol dulu sama warga, tanya-tanya, pelajari, atau bahasa kerennya riset, studi ya, itu bahasa kerennya. Tapi intinya pelajari, oh kira-kira apa, ngobrol sama orang, sama warga sendiri. Oh ternyata mereka kagak mau pakai masker karena dipikir pedagang misalnya, kalau dipakai masker dipikir ntar saya sakit, terus kemudian pengunjungnya nggak mau datang ke sini. Oh, jadi kalau kita lihat di pasar kan proporsinya lebih banyak pengunjung yang datang pakai masker ketimbang pedagang. Silakan ngobrol dan ketemunya apa, ya bisa aja. Wah, saya nggak pakai masker soalnya
saya merasa nanti warganya nggak jelas omongan saya apa, takut salah ngomong, terus kemudian saya ngomongnya juga jadi kurang kurang enak, kurang plong, kurang bisa mempersuasi pengunjung atau pelanggan. Itu masalah komunikasinya di situ. Jadi gimana nih ngebantu mereka agar mereka bisa menggunakan suaranya tetap menjadi persuasif ke pelanggan. Nah, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya, saya nggak mau pakai masker karena saya merasa sesak. Itu banyak tuh proporsi warga yang merasa sesak, tidak bisa bernafas gara-gara pakai masker. Ngobrol terus, pelajari apakah ini betul-betul objektif karena persoalan sistem pernapasan atau cuma persepsi doang atau perasaan doang gitu. Oh, perasaan doang. Oh, kalau gitu ini masalah latihan aja kali. Ya udah, masker itu mungkin harus dipakai secara bertahap gitu. Ada jam-jamnya harus pakai. Pakai kalau misalnya mau lepas dulu, keluar dari pasar misalnya, pakai lagi. Nah, kayak gitulah. Tapi intinya adalah solusi, terutama solusi komunikasi baru kita ketahui setelah masalah komunikasinya kita tangkap. Gitu ya. Nah, sekarang ini sekelabatan aja ya. Kira-kira masalah komunikasi apa sih yang umumnya kita dapatkan ya dari fenomena-fenomena dari persoalan-persoalan perilaku, baik yang menyangkut 3 perilaku utama, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun, ataupun perilaku-perilaku lain yang juga mengganggu penanganan COVID-19. Saya mau kasih contoh satu dulu, ya. Ini persoalan stigma misalnya. Tenaga kesehatan, ada yang diusir, ada kalau di daerah itu puskesmasnya diteror, ada dokter yang lagi isolasi diri disuruh pergi, bahkan yang paling parah, tapi untungnya sekarang udah nggak lagi, jenazah ditolak. Ya. Ini ada apa? Ya, jelas pelakunya tidak kita harapkan, tapi masalah komunikasinya apa? Ya. Nah, di sini yang kita pelajari sementara ini, satu ada persepsi, ada persoalan sikap, itu saya simpan dulu itu ya. Tapi yang cukup umum adalah masalah pengetahuan yang belum memadai. Ya. Pengetahuan yang belum memadai, pemahaman yang masih sepotong-sepotong. Kenapa bisa muncul kayak gitu? Saya menduga-duga dan mengaitkan ini dengan pola komunikasi yang selama ini kita lakukan juga. Jadi nyambung gitu. Kalau kita bicara COVID-19, itu kan komunikasinya gaya-gayanya gaya-gaya nyuruh-nyuruh. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, pakai masker. Wah, ini, itu. Jadi yang ditangkap adalah pelaku-pelaku yang diminta dilakukan. Padahal untuk pemahaman yang lebih saya nggak bilang mendalam ya, nggak perlu mendalam sebetulnya, tapi komprehensif, dan yang paling penting adalah interconnected, saling terkait. Jadi saling terkait tuh pemahaman supaya nyambung. Oh, gini tuh gini, ini tuh gini gitu. Dan supaya warga juga nggak terombang-ambing atau mudah dimakan hoax. Iya. Entah hoax atau solusi yang menurut kita sebetulnya secara medis nggak terlalu efektif juga. Kayak kemarin-kemarin misalnya, ada orang bilang, empon. Nah, itu kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, itu bagus tuh buat ngusir ngusir COVID-19 atau virus corona. Orang kemudian rame-rame beli, borong, ya. Padahal itu di dalam kerangka pencegahan itu posisinya lain, yang mungkin itu penting atau bisa berkontribusi ketika virus sudah masuk ke tubuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas kita, mungkin bahan-bahan itu bisa berperan itu. Tapi apa iya kita mau masukin virus ke tubuh kita dulu gitu? Kan mestinya nggak kayak gitu kan. Mestinya kita harus berpikir dari awal, ngejagain agar virus itu nggak masuk atau terhidup langsung. Atau ngejagain agar tangan kita, tubuh kita nggak nempelin virus terus kemudian masuk melalui mata, hidung, mulut gitu. Gitu kan? Jadi jangan langsung ngomongin tentang imunitas gitu. Nah, ini yang kelihatannya belum diketahui warga ya. Ada beberapa contoh yang saya dapatkan, saya pelajari dari lapangan, yang sebetulnya menunjukkan warga itu kalau punya pemahaman yang
solid dalam pengertian itu interconnected, ya, itu mereka mau kok ngerti, paham, menerima pesan-pesan kita, dan bahkan lebih dari itu mereka juga bergerak lebih jauh menolong orang yang terkena COVID-19. Sebelah kiri ini contoh, kebetulan beberapa bulan lalu itu yang di awal-awal ini klaster Lembang ya, itu ada peserta klaster Lembang itu yang positif, ya, si bapaknya kalau nggak salah. Terus kemudian sebetulnya nggak dibocorkan. Jadi kalau ada yang bilang itu puskesmas yang ngabarin, ada yang bilang itu rumor, entah dari mana itu munculnya. Kemudian warga di sekitar rumah dia, bahkan se-RW, bahkan satu komplek yang terdiri dari beberapa RW, itu jadi tahu. Oh, heboh, dan mereka udah mau diusir, udah menggalang kekuatan. Wah, tokoh-tokoh masyarakat sudah dikumpulkan, udah mau ngusir mereka, suruh pergi ke rumah sakit. Nah, untungnya ada koordinator RW yang kebetulan dia itu adalah dia dosen ITB ya, ITB, dan dia pikirannya lebih, atau pas saat itu dia lurus dan tenang. Wah, ini nggak bisa gini kayaknya nih. Walaupun sebagian besar orang itu meminta mereka itu diusir itu dalam pengertian pergi sono ke rumah sakit gitu ya. Tapi dia pikir nggak kayak gini harusnya nih. Terus dia ngobrol sama gugus tugas, diteleponin, dia pergi ke puskesmas, ngobrol, tanya ini gimana sih sebenarnya COVID-19 itu. Terus dia akhirnya paham, oh menularnya begini ya, transmisinya atau penularannya itu ya lewat percikan ketika orang itu batuk, bersin, dan ngobrol atau bicara. Nah, jarak yang ditempuh sama percikan yang mengandung virus itu ya 1,5 meter, 2 meter. Jadi kalau misalnya kita jaraknya jauh, itu aman. Oh, terus pakai masker, itu bisa melindungi sebetulnya. Ya, dipelajari itu dia dalam semalam itu. Yang ngobrol-ngobrol, dipelajari, akhirnya besoknya dikumpulin tuh warga sama tokoh-tokoh masyarakat yang sudah bersiap-siap. Wah, bersiap-siap ngusir itu. Dijelaskan pola penularannya kayak gimana, ya, dampaknya ke tubuh, gejala-gejala. Ini kebetulan si bapak ini termasuk gejala ringan gitu ya. Lalu cara pencegahannya seperti apa, ya? Jadi ngeblok transmisinya seperti apa? Kurang lebih kalau Bapak Ibu ngelihat gambar saya di sini, ya ini versi model lalu begitulah. Ada yang menular langsung, jadi menular langsung, dihirup langsung, karena terlalu dekat kemudian kehirup ya. Bicara, ngobrol, apalagi kalau nyanyi, teriak-teriak ya lebih jauh lagi. Bersin lebih jauh lagi. Bisa juga karena percikan yang kena benda, terus kena tangan masuk mulut, hidung, mata, ya, nah, gitu. Nah, kemudian itu baru bicara tentang pencegahannya supaya nggak hirup langsung ya. Dulu stay at home, di rumah saja, atau jaga jarak gitu ya, pakai masker. Supaya tangan tidak mengantar virus ke tubuh. Cuci tangan pakai sabun, tidak sentuh wajah. Supaya virus yang masuk ke tubuh itu bisa dikalahkan. Itu kita bicara imunitas. Berbanyak sayur dan buah, istirahat, berjemur pagi, olahraga, berdoa, dan sebagainya. Kalau sakit jangan sampai menular, gimana? Ya tetap di rumah, pakai masker, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah setelah dijelaskan itu sama Pak Ketua Forum RW di sana, ini di Cimahi ya, itu kemudian warga jadi, oh begitu ternyata, waduh, kalau gitu nggak apa-apa lah gitu, yang penting dia jangan keluar rumah. Oh, dan supaya nggak keluar rumah, udah biarin kita yang masakin aja. Dimasakin tuh, pagi dianterin makanan, sore dianterin makanan gitu. Yang semula tadi yang nganterin cuma 3 atau yang masakin 3-4 ibu doang, akhirnya ibu-ibu yang lain pada mau tuh nyiapin makanan, nganterin makanan buat keluarga ini ya. Bahkan kemudian Pak RT di sana harus buat jadwal itu, saking banyak yang mau nganter, tanggal ini sini ya, tanggal ini ibu ini, tanggal ini ibu ini ya. Saya tahu ini karena saya wawancara sendiri teman-teman di sana, termasuk yang ketua forum RW-nya, ceritanya begitu. Artinya kalau warga kita punya pemahaman yang solid, yang interconnected,
insya Allah sebetulnya yang namanya mitos, yang namanya hoax, itu atau kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu itu bisa kita tangani. Jangan kayak sekarang. Kayak sekarang itu ada warga resah, kenapa? Wah, rumah saya sama dokter Ono tuh yang lagi positif itu cuma 50 meter. Bayangin 50 meter, ngeri nggak tuh? 50 meter mah jauh dah. Virus nggak akan bisa lari kayak gitu. Nggak seperti campak yang bisa terbang panjang gitu. Ini kan nggak seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, kurang lebih ini masalah knowledge yang kelihatannya perlu atau masih perlu digarap ya oleh kita gitu. Nah, pemahaman itu yang saya tadi bilang itu minimum, nah sekarang minimum paling nggak 5 ini ya, 5 hal ini yang warga itu harus tahu. Akibat pada tubuh ya, itu gejala kalau dalam bahasa medis gitu, atau kesehatan, terganggunya kesehatan, dan kelompok paling menderita siapa ya. Pengetahuan saat ini kelompok yang paling menderita itu kan lansia, lalu mereka yang punya penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes gitu ya, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Walaupun sekarang itu berkembang lagi, ternyata kelompok-kelompok yang dipikir kuat, anak muda juga kalau kena nggak cuma apa namanya batuk-batuk kering doang gitu. Yang kedua, cara penularannya itu harus dipahami sama warga. Yang ketiga, konsep OTG ya, orang tanpa gejala. Ini kemarin saya ikutin forum di mana teman-teman Kemenkes kan sudah mengganti istilah OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala. Kasus konfirmasi tanpa gejala. Ya saya bilang, ya udahlah silakan kalau mau pakai istilah itu istilah dapur aja ya. Istilah pengelola lah, istilah pabrik yang program kayak gitu istilahnya. Tapi kalau ke masyarakat karena kita udah mulai dan udah kadung ngomongin OTG, ya pakai OTG aja ya, orang tanpa gejala. Jadi kalau kita pengen memotivasi warga agar mereka jaga jarak dengan siapapun juga di luar rumah, kan nggak bisa pakai konsep kasus konfirmasi tanpa gejala. Loh, kapan saya dites? Saya nggak dites kok. Oh, loh, nggak konfirmasi dong gitu. Ya kalau untuk semua orang, agar semua orang jaga jarak ya kita harus pakai pemahaman atau konsep bahwa semua orang itu ya bisa positif dan tidak merasakan apa-apa, membawa-bawa virus kemana-mana, dan kalau apes, kitanya lagi apa namanya imunitas rendah bisa kena. Kalau kita masuk kelompok rentan, kelompok beresiko tinggi, ya kita bisa eng-eng sampai meninggal gitu. Ya. Jadi OTG kalau buat saya sih masih penting untuk dipahami oleh warga. Ya perkara istilahnya OTG atau istilah lain silakan. Yang keempat itu cara pencegahannya itu harus ada ya supaya tahu gitu loh. Oh kalau kita bicara sayur dan buah itu apa sih untuk meningkatkan imunitas supaya virus yang masuk bisa dikalahkan. Tapi kalau kita bicara jaga jarak, stay at home, tinggal di rumah ataupun pakai masker, itu supaya nggak langsung menghirup ya. Dari awal nih kita kagak mau kena virusnya. Cuci tangan pakai sabun itu apa? Ya supaya ntar kalau tangan kita udah kadung kena virus, itu bisa hilang dan tidak masuk waktu kita nyentuh mata, hidung, mulut. Ya. Nah yang kelima terakhir yang juga perlu diketahui, itu bahwa semua yang diketahui saat ini itu masih mungkin berkembang karena para ahli sendiri masih belajar. Ya. Jangan sampai kayak si Donald Trump itu, Donald Trump presiden Amerika tuh. Dia nggak punya pemahaman tentang semua ini dinamis, masih belajar, berkembang, jadinya kagak mau pakai masker. Kenapa? Dulu bilangnya nggak mau pakai masker. Dulu bilangnya nggak perlu pakai masker, justru berbahaya pakai masker. Kita juga kan begitu dulu. Bilangnya jangan pakai masker, orang sehat nggak perlu pakai masker. Justru kalau pakai masker bahaya, karena kalau pakainya nggak benar, nah, justru bisa mengkontaminasi, bisa membuat virusnya masuk ke tubuh kita. Jadi jangan pakai masker. Tapi itu kan ilmunya dulu. Ilmunya berkembang terus. Sekarang terbukti kalau pakai masker, resiko penularan itu bisa berkurang. Bahkan ada studi yang kalau semua orang pakai masker, semua orang pakai masker yang benar, kagak usah capek-capek PSBB itu, ya angkanya akan turun drastis
sehingga apa? Istilah apa? EPID-nya itu lowering the curve atau melandaikan kurvanya sehingga sarana kesehatan tuh bisa nanganin seperti nanganin yang lain, seperti nanganin orang sakit yang lain, nggak usah kayak sekarang kehabisan kita tenaga gara-gara COVID-19, gara-gara membludak gitu ya. Nah ini yang 5 itu jadi penting. Ini masih belajar, ini masih dinamis, jadi kita harus terbuka kalau ada saran baru, panduan baru dari pemerintah, lakukan ya. Nah ini persoalan pertama terkait dengan knowledge ya. Jadi kalau kita bicara masalah komunikasi, satu ada persoalan knowledge. Ya. Aduh, lumayan capek juga saya ngomongnya. Silakan ada yang bertanya kah? Kalau yang mau bertanya, mau ngacuan tangan boleh. Ya Pak Ecep ya. Kita lanjut ya. Tuh kita masih ada. Ayah? Oh, belum bisa dilihat ya. Ada yang ngacuan tangan atau enggak? Iya Pak Isang. Itu yang tadi soal pemahaman ya. Memang agak lama juga kan kita menginternalisasi sesuatu itu kepada kita ya. Nah, kalau sampai ada perubahan-perubahan juga istilah-istilah juga bisa mengganggu apa yang sudah kita kampanyekan, yang sudah kita komunikasikan kepada masyarakat. Benar nggak Pak Risang seperti itu? Sangat benar Pak Ecep. Jadi kalau ada introduksi istilah-istilah baru yang sekarang terjadi, di mana semua diganti, PDP, ODP, OTB, OTG sudah ganti, itu ke masyarakatnya juga membingungkan. Kalau tidak salah, Save the Children atau Yayasan Tunas Cilik itu sebulan lalu ya, dia pernah buat survei. Salah satu rekomendasinya adalah masyarakat itu berharap pemerintah tidak mengeluarkan istilah baru karena kebingungan sama istilah-istilah kemarin yang sudah kadung banyak itu. Ya, saya pernah buat daftar istilah, kalau nggak salah ada 20-an tuh istilah baru tuh. Baru buat masyarakat ya, mulai dari lockdown, PSBB, karantina, isolasi, rapid test, banyak tuh, 20-an tuh. Nah, masyarakat sebenarnya berharap, yaudahlah, kita nggak perlu istilah baru lagi ya. Yang ada juga, betul kata Pecep tadi, internalisasi dulu gitu ya. Nah, tapi sekarang kadung udah ada istilah baru, sudah ada Permenkes yang baru, protokol yang baru. Kalau saya sih memposisikannya seperti ini. Kan kalau di dalam komunikasi, kita punya 2 bahasa, kalau disederhanakan ya bahasa ya. Ada yang namanya bahasa pabrik, di pabrik tuh, dapur ya. Bahasa pengelola ya. Ada namanya bahasa di kampung dengan masyarakat ya. 2 bahasa itu kadangkala tidak perlu sama. Ya, ada kalanya kalau sama justru berbahaya. Semisal nih, misalnya kita punya pabrik parfum. Tempat saya tuh banyak tuh parfum tuh. Nah, kalau punya pabrik parfum, kita ngomong ke masyarakat jangan pakai bahasa pabrik. Bu, ini parfum bagus nih. Ini cairan HC304-2E. Ininya kental banget. Wow. Cairan apa? HC0 nasgen. Nah, apa itu? Itu bahasa senyawa kimia. Itu bahasa di pabrik, di dapur, di pengelola. Kalau di masyarakat, saya bilang, Bu, ini parfumnya keren banget, Bu. Kalau Ibu pakai ini rasanya adem. Wah, ini Jakarta panas nih, 35 derajat, rasanya seperti di Eropa gara-gara pakai parfum ini. Beda. Tapi kan buat kita yang paling penting adalah buat ini yang jual parfum, yang paling penting orang mau beli dan merasakan manfaat-manfaat persepsi seperti tadi itu. Nggak apa-apa. Jadi Mohon maaf Pak Risang. Kenapa? Ada yang nunjuk tangan tadi kayaknya Ibu Dr. Risma ya? Dr. Risma ya? Ya.
Silahkan Ibu Risma. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini terima kasih dari Promkes Dinkes sudah menginisiasi pertemuan semua lintas sektor di DKI Jakarta ya. Kalau saya lihat semuanya including dalam gugus tugas. Betul nggak Pak Ecep? Iya, ada juga sih dari sektor lain dan teman-teman lain. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Risang ya. Namanya luar biasa nih, Risang Rimbat Maja. Keren. 3E ya, enforcement, engineering, kemudian education. Saya lihat dengan di era COVID ini, ketiganya itu masuk dalam, kalau kita ingin melaksanakan ya intervensi ini, itu ada masuk di gugus tugas sebenarnya Pak, yang nanti akan saya tanyakan. Kemudian saya kembali lagi Pak, kalau DKI itu sebenarnya sudah luar biasa. Kita memiliki implementasi dari suatu kebijakan atau regulasi oleh pemerintah pusat, yaitu kalau bahasanya mereka tuh ada di 2 kementerian, Kementerian Kesehatan sama Kemendes, itu ada desa siaga, kemudian kelurahan siaga, yang kemudian kita di Jakarta sudah memiliki pergub. Nah, menurut saya Pak Pergub itu sudah sangat baik, di mana semua lintas sektor duduk bersama bagaimana untuk melakukan intervensi di masyarakat. Sebenarnya kan intinya adalah melakukan pemberdayaan Pak, dengan 3E ini, itu kan artinya mengakomodir pemberdayaan masyarakat sebenarnya, sehingga tadi tidak ada lagi gap-gap yang ada, seperti kesalahpahaman terhadap masyarakat atas informasi yang ada, ya begitu Pak ya? Betul nggak Pak Risang? Betul. Ya, saya lihat sebenarnya kesalahpahaman masyarakat bukannya mereka tidak mau, ada informasi yang tidak sampai, begitu. Tapi ketika mereka mengerti, saya pikir semua masyarakat akan mau untuk itu. Nah, terbanyak juga kan banyak pengganggu seperti misalnya hoax-hoax yang ada. Justru malah mereka lebih mendengar, hoax itu lebih daya tariknya lebih tinggi ketimbang informasi yang baik. Nah, sebenarnya dengan tadi wadah sudah ada, kemudian intervensi yang Bapak sampaikan sudah ada, bagaimana sih kok nggak bisa menjadi satu klik gitu loh. Kalau roda sama mur tuh ya, katanya orang Betawi, itu bisa nyambung tuh. Bagaimana tuh Pak Risang? Oke. Ini Bu siapa ya namanya? Ibu Nisma. Nisma Ibu Pak. Kalau gula rasanya manis Pak. Ya kan, Bapak ulang 3 kali deh. Manis, manis, manis. Oke. Manis. Ya, Ibu Risma, terima kasih Risma. Jadi gini ya, kenapa nggak bisa ngeklik gitu? Ini pengamatan saya ya. Ini mohon jangan dianggap menyalahkan siapa-siapa ya. Tapi saya tuh sejak bulan Maret awal ya, Maret awal tuh sebenarnya udah kontak-kontak teman-teman Dinkes di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Jakarta juga, untuk ngajak yuk kita kerahkan kader-kader, tenaga-tenaga untuk turun lapangan yuk. Turun lapangan, tatap muka langsung. Iya. Wah, kayaknya nggak boleh tuh. Oh, nggak boleh ya? Apalagi kemudian keluar itu Maret tanggal berapa, 10 atau berapa itu keluar tuh protokol penanganan versi keberapa itu yang salah satu bagiannya, chapternya itu judulnya komunikasi non tatap muka. Non tatap muka. Jadi semua komunikasi yang dilakukan di awal-awal bulan Maret, April, Mei, ya sampai Mei kalau nggak salah ya, habis Lebaran lah, itu semua kebanyakan adalah via media massa dan sosial media atau aplikasi percakapan seperti WhatsApp Group. Ya. Bagus. Dia akan menjangkau banyak juga itu pihak yang terjangkau.
Cuma ada juga pihak yang tidak terjangkau, itu satu. Ada tuh bagian-bagian orang-orang yang kita tinggalkan gara-gara kita itu heavy atau berat di komunikasi massa, sosial media, atau WhatsApp grup itu. Ya. Satu. Terus kedua, ini ngomongin habitat ya. Kalau kita bicara sosial media, maka ada pesan kita yang benar gitu, tapi di situ juga ada pesan yang nggak benernya, ada hoax-nya, dan itu beradu kompetisi. Dan dilalah kalau namanya hoax itu memang utamanya dia itu sensasi, ya sensasi. Kadang kita kalah di sensasinya. Dulu beberapa waktu lalu di kelompok anak-anak muda sempat ngobrol itu kita. Ini gimana ya pesan itu yang menarik dulu atau yang mudah dipahami? Wow, menarik atau mudah dipahami? Debat itu. Ini anak mudanya anak-anak kebanyakan SMP, SD, ya, SMA. Menarik dong yang penting gitu. Kalau nggak menarik nanti untuk apa? Nggak, terus kemudian dia baca tapi nggak paham untuk apa? Oh ada aliran yang penting mudah dipahami. Ya, kalau misalnya apa namanya nggak mudah dipahami, wah nggak akan dapat itu. Sebetulnya kalau komunikasi itu dua aspek itu harus dapat, harus menarik, menggugah, menginspirasi, tapi juga harus dari sisi konten, ya, konten isinya itu harus benar, harus mudah dipahami, mudah diikuti. Dua aspek itu. Nah, mohon maaf kita itu kadang-kala kalah sama hoax itu dari aspek keduanya tadi, aspek pertama, daya tarik ya, menginspirasinya, menggugahnya itu kalah gitu. Kita suka datar padahal isinya benar gitu. Kalau kalau kita belajar ini kalau buat yang Islam ya, belajar kalau baca misalnya surat pendek tuh Al-Asr ya, waktu demi masa. Itu ada tuh apa panduan berkomunikasi dari yang buat manusia ini. Saling mengingatkan untuk kebenaran dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Kebenaran itu menyangkut kontennya, technical content harus benar, iya. Kita ngasih technical content yang benar. Tapi kesabaran tuh menyangkut emosi, menyangkut apa namanya perasaan, memotivasi, daya tarik itu yang aspek kedua kesabaran. Dan itu pakai dan, jadi harus dua-duanya harus ada. Kita mungkin banyak aspek saling mengingatkan untuk kebenaran yang akurat, yang benarnya, tapi kurang untuk yang saling mengingatkan untuk kesabarannya gitu, untuk perasaannya gitu. Nah itu mungkin, tapi ini penjelasan pendek dulu mungkin ya, pendek Bu Nisma, pendek tapi udah panjang lebar ya. Nanti coba kita lihat ada beberapa topik yang saya ingin sampaikan yang menunjukkan kayaknya kita belum klik banget gitu ya, belum klik, belum masuk nih. Nah ini yang perlu kita benahi sebetulnya. Oh, Bu Nisma sudah kasih kesimpulan. Ya boleh Bu Nisma, betul ini. Bahwa kita lebih ke arah perintah dan nilai komunikasinya kurang efektif. Betul. Itu kesimpulan yang luar biasa Bu Nisma. Jadi gini, dalam berkomunikasi, kita juga harus lihat konteks masyarakatnya. Jangan niru Vietnam, jangan niru Cina, ya. Di mana mereka masyarakatnya memang hidup di alam otoriter. Alam otoriter itu nggak boleh mempertanyakan, nggak boleh berontak, nggak boleh punya ide lain. Kalau nggak di penjara nanti. Jadi kalau disuruh sama pemerintah, jaga jarak. Nah, harus jaga jarak, kalau nggak masuk penjara. Penjaranya pedih pula. Dan secara budaya, secara kultural, secara nilai yang internalisasi dalam diri mereka juga budaya-budaya seperti itu. Harus patuh. Nah kita kan udah nggak kayak gitu lagi. Ya mungkin pasca Orde Baru kita udah merdeka bro. Ya, kita udah masyarakatnya lebih otonom, tanda kutip gitu ya. Nah kalau untuk masyarakat-masyarakat seperti itu, kita nggak bisa main perintah sebetulnya. Walaupun perintah itu perintah benar, tapi nggak bisa.
Jangan sama masyarakat, sama anak aja nggak bisa kok. Main perintah tuh nggak bisa, apalagi sama masyarakat. Ya nggak ada hubungannya, ya. Main perintah itu hanya bisa dilakukan ketika kita punya hubungan struktural, atasan bawahan, dinas, ya, provinsi ke dinas, dinas ke puskesmas. Pada ketawa ya, belum tentu juga gitu ya bisa main perintah. Nggak bisa memang, ya. Kita harus membangun hubungan, saling memahami, agar kita itu bisa sama-sama bergerak merubah perilaku orang. Ya. Ya, Bu Risma, terima kasih banyak ya atas masukannya. Pak Ecep, saya lanjut ya. Pak Ecep, lanjut kita ya. Ya, ya. Oke, baik. Nah, jadi ada persoalan tadi itu pengetahuan yang harus kita benahi ya. Jangan ngikutin kecepatan. Terus terang kalau saya jadi orang yang melihat komunikasi pemerintah nasional, saya akan bilang jangan ikuti kecepatan mereka. Udah, bongkar, overhaul, bereskan dulu pemahaman dasar warga, itu penting. Jangan biarkan ini lemah, karena kalau lemah ini bisa dimakan, diombang-ambing oleh hoax. Yang terbaru ya, jangan lupa ini kami juga baru buat media-media edukasi dan pesan-pesan buat relawan yang terbaru. Nah, cara penularan kan berkembang, sekarang sudah ada aerosol. Jadi percikan-percikan itu ngambang di udara berjam-jam. Kalau misalnya kita masuk ke dalam ruangan tertutup yang ventilasinya buruk, udara tidak mengalir, berarti virusnya masih di situ dan kita bisa menghirup langsung. Cara penularan. Supaya nggak terhirup bagaimana? Berarti ya kita harus jaga jarak, ya. Dan bagusnya itu kita di luar atau ruangannya itu ventilasinya harus bagus. Perhatikan ibu bapak kantornya ventilasinya bagus atau tidak. Tapi kalau di Jakarta saya lihat bagus semua ya, jendelanya gede-gede gitu ya. Tempat lain banyak yang enggak, nah itu bahaya. Kantor-kantor swasta terutama itu banyak yang berbahaya. Nah, makanya ini salah satu perkembangan yang harus kita masukkan juga ya. Nah, ini udah. Nah, bagaimana kalau ternyata orang tahu, tahu dan taunya itu kemudian mungkin tidak penuh ya, tidak full, tidak solid juga, tetapi dia itu merubah menjadi kepercayaan diri yang terlalu, yang yang membuat dia itu berani, tidak khawatir. Survei Nanyang kemarin itu bersama lawan COVID-19 itu kan menyimpulkan 77%, ini banyak nih, warga Jakarta merasa percaya diri, tidak tertular. Pada kebal. Makanya saya pikir mereka ini harusnya kerja di rumah sakit nih yang gini-gini nih. Ya. Maaf, sebentar, baterai habis, saya harus colok. Nah, bahkan dikatakan sekitar berapa? 16% kah? Ya 16% itu bilang tidak apa-apa tertular. Mereka berani tertular demi pekerjaan. Coba tuh. Wih, demi pekerjaan. Ya. Mereka berani tertular. Jadi bukan hanya percaya diri tidak tertular, tapi sudah ya ikhlas berani tertular. Nah, sekarang ini gimana nih? Nah, kalau kita bicara akar, kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktornya. Tapi saya menduga kuat ini ada kaitannya dengan komunikasi yang kita lakukan. Ya. Apa itu? Jadi gini, dalam sebuah teori yang banyak dipakai dalam risk communication, ya, risk communication ini kita sebetulnya pendekatan risk communication ya, itu kita sebetulnya harus membuat seimbang antara perasaan terancam, perceived threat, dan perasaan atau persepsi bahwa kita itu bisa melakukan atau perceived efficacy. Ya. Sederhananya, kita harus menyederhanakan antara kabar positif sama kabar negatif. Kalau kebanyakan kabar negatif, orang takut, jangan-jangan jadi nggak mau pindah, nggak mau keluar rumah, ya, nggak mau keluar rumah, jadi dia ngerem aja di rumah karena ketakutan. Itu kalau kebanyakan kabar negatif.
Tapi kalau kebanyakan kabar positif, jangan-jangan jadi terlena. Jadi nggak peduli, kagak apa-apa, kok ternyata bisa sembuh kok, ternyata gejalanya ringan, cuma cenut-cenut aja, kebanyakan nggak terasa malah. Kalau kebanyakan kabar positif jadi kayak gitu, wah ini sudah bisa ditangani, Juni selesai, wah selesai, cuma gini doang ternyata. Kabar positif kebanyakan. Nah kita itu mestinya menyeimbangkan antara kabar negatif sama kabar positif. Ini buat yang suka motoran, ibaratnya karburator itu ya, kan harus imbang tuh antara bensin sama udara. Ya, supaya menjadi perilaku yang positif itu harus imbang. Kalau kebanyakan bensin berebet, ya, kebanyakan udara juga begitu kali ya. Nah, kalau kebanyakan kabar positif, kabar positif kebanyakan dosisnya perilaku jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, nggak akan terjadi. Nah, kebanyakan kabar negatif juga nggak terjadi. Orang mungkin saking takutnya ngeremnya di rumah. Nah, sekarang untuk kasus-kasus bahwa orang percaya diri tidak akan tertular, maka sebetulnya kita harus mulai menyeimbangkan pesan atau kabar negatifnya. Jangan cuma kabar positifnya. Kabar negatifnya anak muda misalnya, anak muda merasa nggak akan kena, kita cuma cenat-cenut doang, nggak peduli lah kita. Kasih kabar negatifnya. Nih, ada anak muda juga yang kena. Nih, ada kabar anak muda yang meninggal. Kasih itu. Supaya orang merasa, oh iya ya, relevan buat kita. Oh, ada orang kayak kita juga yang kena. Tunjukkan, ini loh sakitnya. Oh, ternyata itu bisa merusak paru-paru. Dan dampaknya misalnya itu berlanjut, permanen bahkan. Tidak bisa seperti sedia kala. Oh, fungsi paru-parunya terganggu. Nah, loh, kabar negatif itu. Ya. Jadi jangan cuma kabar positif aja, mentang-mentang pengen kelihatan keren gitu. Ini under control, kita berhasil menangani. Wah, tuh lihat tuh, banyak yang sembuh. Tuh lihat tuh, angkanya menurun. Wah, angkanya naik itu karena tesnya diperbanyak kan. Jadi nggak ada penularan lagi. Orang mikirnya kayak gitu. Oh, kebanyakan mandiri di rumah. Kabar positif mulu. Jadi orang kagak takut. Orang nggak takut kemudian jadi terlena. CFD dibuka, rame-rame datang. Nggak apa-apa kok. Oh, kayak gitu. Ya. Nah ini kalau persoalannya, ada sebagian persoalan itu terletak pada perceived risk yang kurang. Gitu ya. Oke, silakan yang mau ngobrol. Boleh, boleh. Ada yang mau ngobrol mungkin? Tadi? Iya. Buat peserta, silahkan yang mau langsung aja bertanya, karena kita sepertinya formatnya sama Pak Risang, kita ini dia interaktif, jadi kita sampai nanti jam 10.20. Jadi masih ada banyak waktu. Mungkin perlu diketahui, kita juga diikuti oleh peserta-peserta dari beberapa dari daerah lain juga ada, sepertinya ada 85 peserta yang melalui chat ini, ada juga yang dengan YouTube sekitar 35-an. Yo, silahkan, ada yang mau bertanya? Ngobrol, sharing-sharing. Nah, kita pengen denger juga dari Ibu Bapak nih pengalamannya. Iya, share juga boleh, share pengalaman gitu ya. Betul, Silakan. betul. Ada yang mau tanya nih. Ini ada Pak Dadang nih, Pak Dadang lagi nanya nih. Pak Dadang memang orang Promkes nih, jadi paham banget nih. Mau bertanya, bagaimana kita menuangkan extended parallel process model dalam konteks strategi KPP ini? Sebaiknya berapa indikator yang kita tuangkan positif dan negatif tersebut? Bisakah dikasih contoh di PPT-nya, Pak? Nah, gini.
Extended parallel process model itu fokus di pesan. Nah, pesan ya, pesannya. Jadi kalau dalam praktisnya, ya, kita harus pantau bagaimana persepsi orang terhadap COVID-19 lewat ngobrol-ngobrol gitu. Jadi teman-teman yang di lapangan juga bisa kasih info, oh ternyata orang nggak takut sekarang. Ternyata orang ngeri. Wah, itu kita harus tahu itu. Nah, pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam hal ini mungkin misalnya Pak Anies, itu harus disesuaikan. Beritahu Pak Anies sekarang kayaknya orang udah sangat takut nih. Jadi jangan ditambah lagi ketakutannya. Justru harus positifnya dinaikkan. Ya, berikan contoh orang kerja bisa tuh, orang kerja aman karena tempat kerjanya itu ventilasinya bagus, protokol kesehatan diikutin, ya, dan sebagainya. Wah, ini kendaraan umum. Nanti ada masanya saya lihat data banyak pembelian mobil baru itu mobil-mobil LGCC, ya. Itu artinya apa? Ini orang yang mungkin tadinya belum punya mobil, mungkin takut sama kendaraan umum dia beli mobil. Atau dalam satu keluarga dia sudah punya mobil tapi anaknya ada yang belum misalnya, istrinya belum beli. Nah, itu kan bisa mengganggu pola transport juga tuh, ya. Meludak di jalanan, transportasi umum apa namanya kosong. Nah, kalau gitu ya jangan kasih kabar bahwa transportasi umum bahaya, baik. Enggak, jangan dong. Berarti harus kita sedikit netralisir, kasih kabar positif di transportasi umum. Tunjukkan protokol kesehatan di transportasi umum itu bagus, ya. Jaga jarak dilakukan, cek suhu, walaupun buat OTG mungkin cek suhunya tidak ketahuan juga jangan-jangan ya. Cuci tangan pakai sabun dan sebagainya itu dilakukan. Sehingga apa? Sehingga aman. Ya, gitu. Jadi Pak Dadang terkait sama extended parallel process itu memang di message. Jadi yang pertama biasanya yang saya lakukan biasanya ya untuk isu yang lain itu kita ambil isu-isu berdasarkan jadi gini, kita buat gradasi pesan. Mulai dari yang menakutkan sampai yang tidak menakutkan. Misalnya kalau kita bicara tentang dampak pada kesehatan, mulai dari bicara tentang ada 3 gejala utama yang biasanya dialami oleh warga kalau kena, mulai dari batuk kering, rasa lelah, dan apa ya? Batuk kering, rasa lelah, dan satu lagi saya lupa. Nah, terus kemudian itu kan yang ringan aja, ya. Naikin lagi. Oh, kita harus beritahu warga bahwa orang yang sebagian orang 20% orang itu akan mengalami dampak yang serius, gejala yang berat yang harus kemudian di rumah sakitkan. Naikin lagi, orang yang di rumah sakit itu menderita karena dia misalnya ada sebagian yang harus masuk ICU, pasang ventilator, dan kemungkinan hidup kalau udah pasang ventilator itu sekian persen, 20% misalnya. Ada lagi pesan yang lebih serem lagi, sampai kita bilang bahwa orang yang menderita itu bisa sampai sesak nafas, paru-parunya nggak gerak, nggak berfungsi sebagai mestinya, dan kemudian mati nyesek nafas. Sampai kemudian lebih tinggi lagi, ya. Nah, itu stok pesan yang harus kita punya. Perkara nanti bagaimana menyampaikannya, nah itu harus ada strategi. Siapa yang ngomong? Ya masa Pak Gubernur ngomong yang terlalu serem-serem juga nggak bagus gitu ya. Oh ini kayaknya harus masuk lewat kader-kader, ini harus masuk lewat relawan, ini masuk lewat leaflet, oh ini masuk lewat sosial media, itu harus diolah. Tapi yang pertama, untuk teori extended parallel process model, itu kita harus punya stok pesan-pesan, pesan positif, pesan negatif. Gitu ya. Dan syarat untuk itu adalah Pak Dadang dan kawan-kawan sekalian, kita harus memahami kondisi lapangan, memahami kondisi masyarakat. Supaya kita tidak seperti jaka sembung bawa golok. Tidak nyambung kok. Nah, gitu ya.
Baik, mohon izin saya, sampaikan lagi ya ininya, apa namanya, slide-nya supaya nanti tuntas, Silakan, Pak. ya. Nah, sebulan lalu tepatnya, mungkin sekitar 3 minggu setelah lebaran, itu kami mulai dapat laporan-laporan dari teman-teman relawan bahwa masyarakat mulai jenuh, marah, terganggu, terusik oleh pesan-pesan COVID-19. Saya lupa apakah ini juga termasuk relawan di Jakarta, karena sejumlah relawan yang saya bantu dalam pengertian ini, apa namanya, technical assistant-nya ya, ngebantu apa, peningkatan kapasitas komunikasi. Itu tapi yang saya dengar kuat itu di daerah-daerah Sumatera Utara, Deli Serdang ya, terus ada di Sulawesi Selatan, Papua, NTT, itu banyak warga itu marah, kesel. Ada contoh-contoh ringan, misalnya di Bekasi, ada tim relawan, mereka biasanya bawa namanya mobil edukasi keliling. Kalau teman-teman NU namanya Car of COVID, kalau teman-teman Muhammadiyah namanya mobil penerangan keliling. Nah, ada kasus di mana di Bekasi itu baru berhenti ya, baru mau mau keluarin stok masker ya di satu sudut gitu. Tapi itu halo-halonya tetap berjalan, adlibnya atau pantun-pantun pesan-pesannya berjalan. Nah itu baru mulai berhenti, bersiap-siap, udah diusir itu. Diusir kenapa? Disuruh pergi ya, nggak keras diusirnya, cuma jangan di sini dong, pergi dong, jangan di sini. Oh, yang junior takut gitu, yang seniornya nanya, ada apa bang? Oh, kita nggak mau sini, ntar dipikir kita kena COVID lagi. Anda pergi deh, jangan di sini. Oh, ternyata ini kasusnya ya, ternyata mereka itu nggak suka kalau ada orang-orang yang ngomongin tentang COVID-19 di wilayah mereka ya. Nah, yang ngusir-ngusir sebagian itu adalah yang pemilik-pemilik toko-toko gitu ya. Mungkin takutnya ya apa namanya, omsetnya berkurang ya. Ini masih ringan. Yang berat yang saya dilaporkan itu di Papua. Itu teman-teman Promkes turun lapangan, halo-halo gitu. Bapak Ibu, Mama, jangan lupa ya pakai masker. Oh Ibu pakai maskernya, jaga jarak. Oh itu warga dan sebagian itu apa pedagang pasar marah betul, dikejar-kejar itu pakai kayu. Oh pergi sana pergi, dilempar-lempar itu sampai segitunya. Ya. Saya nggak tahu di Jakarta kalau selama ini saya di sekitaran Condet sih nggak pernah ada yang marah-marah sih. Saya berusaha negur-negur orang gitu, pakai teknik-teknik tapi ya negur-negur orang, nyapa-nyapa orang, nggak ada yang marah sih. Mau kenal mau nggak kenal mereka paling senyum. Semarah-marahnya paling cuma melotot doang. Melotot ya nggak apa-apa sih, biarin aja. Nah tapi kalau kita kalau situasi masyarakat sudah marah, merasa terganggu, ini gimana approach-nya dari sisi komunikasi ya. Jadi gini, ini model ideational communication ya. Ini John Hopkins yang develop. Dibilang begini, kalau urusannya itu bukan di kognitif, ya, urusannya itu di emosional, udah mengakar di perasaan tuh, udah ngendap di perasaan, udah mulai sensitif, ya, maka approach-nya jangan yang direktif, tapi yang non-direktif. Direktif langsung, non-direktif tidak langsung. Jangan langsung, jangan hajar Bapak Ibu, jangan lupa pakai masker ya. Baik, empok belum pakai masker. Jangan gitu, ya. Tapi non direktif. Kita ngumpulin petugas pasar misalnya, atau ngumpulin pedagang pasar. Terus direktif, bla 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 bla, Bapak Ibu harus melakukan ini agar COVID-19 itu tidak merebak di pasar ini. Itu direktif. Hindari itu kalau misalnya orang udah marah, udah emosi, ya. Hindari itu. Alternatif apa yang perlu atau bisa dilakukan?
Itu model yang indirective. Nah, apa itu indirective? Indirective itu bisa dialog, ajak ngobrol, dialog, tanya. Jangan ngajari warga pasar untuk Bapak Ibu harus jaga jarak, tapi tanya, Bapak Ibu, kita mau nggak ya kena COVID, ada kasus COVID di sini? Tidak, oh iya betul, saya juga tidak. Sama-sama kita berarti ya tidak. Nah, sekarang bagaimana ini? Mohon panduan Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar COVID-19 tidak muncul di pasar tercinta kita ini? Dialog, tanya, konsultasi. Pasti ada yang ngerti. Jaga jarak, kita harus jaga jarak. Oke, jaga jarak. Apalagi? Pasang sarana cuci tangan. Oke, pasang sarana cuci tangan. Apalagi? Semua harus pakai masker. Semua itu siapa? Pengunjung. Iya, pengunjung dan pedagang. Iya. Udah ketemu idenya. Sekarang kita ngobrol yuk. Tadi katanya kita semua harus pakai masker. Coba sekarang saya tanya. Minta arahan Bapak Ibu. Justru kita nih konsultasi sama para pedagang pasar dan pengurus pasar. Justru kita nanya. Kita konsultasi justru sama preman-preman pasar. Pak, sekarang saya terus terang saya tidak paham bagaimana caranya agar warga yang datang pengunjung pasar dan pedagang di sini itu mau pakai masker. Mohon arahan dari Bapak, mohon ide gimana? Keluar tuh ide tuh. Tinggal kita rangkum, kita buat kesepakatan. Itu namanya dialog. Dialog itu mohon maaf ya Bapak Ibu bukan datang ke pertemuan terus kita kasih ceramah, itu bukan dialog, itu tetap satu arah. Ya. Kalau perlu kita yang fasilitatif yang kayak tadi. Kita justru minta masukan, berdialog di situ. Ya. Oke, itu. Nah yang kedua yang saya pengen highlight, kalau konseling kan one to one ya, nanti ini agak detail. Entertainment, nah ini penting. Entertainment, education, entertainment. Education, entertainment atau edutainment. Kalau warga udah jenuh, capek, kesel, mangkel, marah, jangan direktif tapi entertaining atau menghibur. Jadi datangnya dengan lagu, datangnya dengan hiburan. Ya. Itu mobil kelilingnya teman-teman Promkes di satu kabupaten di Papua, itu direktif. Halo-halonya, nah, kalau saya udah nggak dengar lagi nih, teman-teman di kelurahan itu ngiter-ngiter pakai halo-halo itu. Tapi awal-awal tuh halo-halo direktif. Nah, kalau dalam keadaan masyarakat sudah jenuh, kita harus coba cari cara yang entertaining, ya, yang menghibur. Nah, pada saat menghibur itu, pesan COVID-19, numpang masuk, gitu, ya. Pakai lagu bisa. Nyo kita pade pakai masker. Nyo kita pade pakai masker. Nyaw. Lagu boleh, pantun boleh, drama boleh, entertaining, ya. Nah, yang berikutnya, nah itu social network. Ini agak kecil, mohon maaf ya, mungkin nggak kelihatan kalau yang lihatnya pakai handphone. Social network itu artinya kalau warga sudah marah, emosi sama pesan COVID-19 dan pesan COVID-19 kan kita yang nyampein, maka kita jangan langsung munculin diri, ya. Pakai social network. Di pasar ada paguyuban pasar, pakai di situ. Tukang bakso ada paguyuban tukang bakso Wonogiri. Warteg ada paguyuban warteg Tegal. Ngomong sama paguyubannya, ngobrol, dialog. Ketika mereka mau, oke, butuh apa? Butuh edukasi, materi edukasi, siapkan. Butuh apa lagi? Butuh sarana cuci tangan pakai sabun, ya siapkan kalau ada duitnya gitu ya. Tapi biarlah mereka yang kemudian mengintervensi. Nah, ini adalah model-model non-direktif atau tidak langsung. Silakan, yuk ngobrol lagi. Pak Ecep, kita ngobrol. Oh, ini ada nih. Ada dari Jakarta Utara nih. Mm-mm. Lihat lewat YouTube.
Ini izin bertanya Pak, bagaimana meningkatkan kembali perilaku yang diinginkan karena karena sekarang sudah merasa lelah atau bosan sehingga ada penurunan perubahan perilaku. Dari Jakarta Utara, Dr. Sri Puji Wahyuni. Ya, Bu Dr. Sri Puji Wahyuni itu pengamatan yang cermat, Bu. Betul, orang lelah, ya, orang lelah, kemudian orang udah malas mengikuti protokol. Nah, saya duga lelahnya itu karena dulu itu waktu melakukan itu basisnya adalah ditakut-takutin, terlalu takut, terus kemudian capek, ternyata nggak apa-apa ya, ini nggak pakai masker nggak apa-apa tuh ternyata, nggak kena tuh. Nah, kemudian mereka tidak mau ngikutin. Saya gini aja sih sebenarnya, pertama ya dari sisi kita ya, ada sikap-sikap mental yang harus dikembangkan. Kita bicara maraton ini, jangka panjang ya. Jadi mohon jangan lihat atau jangan terbebani sama hasil, ya. Tapi lihat prosesnya, oke? It's not the destiny, tapi the journey, atau orang barat itu. Journey-nya yang penting, jangan dilihat-lihat, wah belum berhasil nih, wah warga udah kagak mau lagi nih. Takutnya kebebanan, ya. Tapi angkat itu beban destiny, beban hasilnya, dan kita fokus pada proses. Ibaratnya kalau kita ini sales gitu, salesman, saleswoman misalnya, pusing nih, puyeng nih, wah belum laku nih, kepikiran melulu sama, wah belum laku nih, baru laku sekian nih, padahal targetnya sekian, laku 2, target 10, kebebanan itu, kepikiran mulu, ya. Terus kemudian ada bos datang, lu kagak usah pikirin hasil deh ya, udah nggak usah pikirin berapa yang kejual, lu sekarang pikirin aja gimana caranya dagang merayu orang yang paling efektif. Lu pikirin deh caranya deh, kagak usah pikirin hasil, target terpenuhi atau enggak, udah biarin urusan gue. Nah, gimana rasanya kalau digituin? Wah, senang gitu, oke semangat. Jadi semangat kita itu dilihat di prosesnya aja. Ini sebenarnya kita kalau kayak gini saya belajar dari ini juga, dari belajar dari Pak Ustadz ya. Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan. Ya. Di Quran dibilang urusan orang itu mau beriman mau kagak, masuk neraka atau enggak, bukan urusan ente. Nah, itu yang bilang yang punya dunia, Allah bilang ke Nabi itu begitu. Jadi urusan masuk neraka atau enggak akan ada tanggung jawabnya, enggak akan nggak liable, kagak dipertanyakan gitu, ya. Bukan urusan Nabi, yang urusan Nabi hanya menyampaikan. Maksudnya apa? Kita fokus di proses, ya, proses. Jangan pikirin hasil, ya. Ini jangka panjang nih, maraton, ya. Nah, sekarang gimana nih membuat orang yang tadinya udah awalnya orang semangat loh, semangat, terus tiba-tiba muncul itu wacana new normal, orang kerja lagi, seolah balik ke kehidupan normal, terus kemudian turun lagi. Di beberapa tempat mending loh, Ibu, Jakarta tuh mending, Bu. Di beberapa tempat yang saya dapat laporan, nggak usah di jauh-jauh, Bu. Itu di daerah Kabupaten Bogor yang sekarang itu PSBB-nya diperpanjang, ya, atau di sekitaran Jakarta lah. Oh, itu akibat dari wacana new normal. Oh, sudah aman. Oh, itu berat itu naikinnya. Berat. Kalau Jakarta masih mending nih, orang-orangnya masih agak baikan nih. Ya, baik-baik lah pokoknya. Nah, gimana sekarang ngangkat itu lagi? Nah, itu kita bicara segala yang kita harus ketahui dari Komisi Perubahan Perilaku itu. Nggak ada satu cara gitu, pendekatannya 3E, pesannya harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan tekniknya juga, ntar kita bicara teknik di lapangan seperti apa. Ya. Oke. Bu Puji ya, nanti mohon maaf kalau tidak bisa, Bu Sri Rahayu ya, mohon maaf kalau tidak, Bu Puji tadi ya,
Iya, Ibu Ya, Puji mohon Wahyuni. maaf. Ya, Bu Puji Wahyuni kalau tidak menjawab sepenuhnya, ya nanti kita sambil jalan ya, kita coba respon itu. Iya, Pak Risang, mohon maaf waktunya sudah selesai ini. Oh, udah Tinggal selesai? 1 menit lagi. Iya. Oh, oke. Saya cepat aja kalau gitu ya. Ya, 1 menit lagi ya. Saya pikir saya itu 2 jam loh, Pak Ecep. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang saya mau ngomong ini aja, bahwa kita itu selama ini kan sudah heavy sama media massa, sosial media, maka waktunya kita sekarang bergerak turun ke lapangan, komunikasi tatap muka yang aman. Orang Indonesia itu kalau kagak kelihatan wajahnya, suka nggak dipercaya. Ibarat kita ngundang orang ke kawinan kita, kalau kita WhatsApp doang, itu orang ngerasa, ini serius nih, kita kirim undangan doang. Bener nih, jangan-jangan gue cuma ini aja, penghibur, penggembira doang, kuota udah penuh. Tapi kalau didatengin langsung, kelihatan nih wajah kita nih, itu dampaknya berbeda. Saya nampilin kolom pencapir Pak Harto, bukan karena saya dukung Pak Harto yang melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM, bukan. Tapi dari sisi komunikasi dan jasa-jasanya tentu saja sudah ada ya. Itu dia tuh paling jago. Dia memanfaatkan komunikasi tatap muka secara maksimum untuk bangun kepercayaan warga kepada dia. Makanya sampai saat ini, ya, kalau Bapak Ibu ngomong sama orang yang pernah ketemu sama dia, pernah ikutan kelompok capir di kampung-kampung, itu cintanya setengah mati. Oke. Jadi komunikasi tatap muka itu harus dikembangkan. Nah, kemudian cerita teknik, ada sejumlah teknik yang saat ini tengah kami kembangkan, sebagian sudah dijalankan, tapi intinya adalah gunakan banyak kesempatan atau kesempatan yang ada untuk berkomunikasi tatap muka secara langsung. Edukasi mobil keliling, ya, itu DKI pasti punya banyak hal yang kita bisa buat, buat drama, buat pesan singkat, buat doa anak, buat puisi, buat lagu, sebagainya, keliling-keliling kampung lah di situ. Kedua, komunikasi seketemunya selintas lalu. Ini kami menyarankan ke teman-teman relawan, itu target sehari itu 25 orang disapa, diingatkan. Kalau orangnya marah, kita pakai prinsip orang Betawi. Enggak, kebalikan orang Betawi. Orang Betawi kan bilang, lu jual, gua beli. Nah, lu jual, gua beli. Makanya saya kadang-kadang suka sedih, orang Betawi banyak yang semakin miskin karena pakai prinsip ini kali ya. Orang jual selalu dibeli. Jangan. Dia jual, jangan beli. Dia marah, kagak usah marah. Dia melotot, nundukin aja kepala. Lewat aja. Ini komunikasi ketemunya selintas lalu, itu paling cuma 10 detik, paling lama, paling cepat 3 detik. Kalau orang itu mau memperpanjang, mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa lah sampai 3 menit. Tapi kalau enggak, 3 menit, 5 detik cukup. Saya coba-coba ini di awal-awal pandemi lalu, itu nggak apa-apa kok. Jadi ntar ada ketemu orang yang misalnya cemberut, nggak apa-apa. Ada ketemu orang yang ngangguk, senyum-senyum, alhamdulillah. Kok masker nyempok. Atau pakai teknik dengan sapaan yang tidak membuat orang marah. Misalnya bilang, kok lupa ya? Apa tuh maskernya? Kok lupa ya maskernya? Bang, lupa ya sama maskernya. Lupa tuh nggak dosa. Jadi nggak akan buat orang tersinggung ya. Atau pakai kelompok-kelompok kecil on the spot. Ada anak muda nongkrong, ngobrol lah 3 menit di situ. Ya. Atau bersama tokoh-tokoh, misalnya di tempat-tempat khusus, pasar dan sebagainya. Atau di kelompok kecil warga. Jadi usahakan kita lakukan sebisa mungkin komunikasi tatap muka, semasif mungkin, tapi dengan cara komunikasi ya. Saya tidak menyinggung atau tidak ingin merendahkan teman-teman yang turun ke lapangan, tapi dalam rangka enforcement bagus, di pasar diingatkan, di enforce. Kedapatan nggak pakai masker, push up, oke. Tapi jangan lupa edukasinya, ya. Edukasinya juga perlu. Edukasi itu gayanya beda, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian buat sharingnya, partisipasinya. Moga-moga ini bermanfaat. Dan sekarang saya kembalikan lagi ke Pak Ecep.
yang Terima ada. kasih Pak Risang. Sungguh menarik ya Bapak Ibu sekalian, apa yang telah disampaikan paparan dari dari Bapak Risang ini. Ada hal-hal yang mungkin kita perhatikan. Yang pertama, cara pendekatan kita, ya, ada 3 pendekatan, tetapi semuanya itu harus kita beri keseimbangan dan proporsional. Kemudian dalam hal pesan, banyak metode cara yang disampaikan, tetapi pada makna yang harus kita samakan. Terus kemudian dalam hal pengemasan sebuah komunikasi juga harus lebih menarik. Kemudian juga ada hal-hal yang penting yang kita akan bisa laksanakan, misalkan dengan tatap muka, terus ada mobil keliling, diskusi kelompok kecil, dan melalui orang-orang yang bisa menyampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga buat seluruh peserta yang sudah mengikuti dari tadi pagi. Dan untuk sesi kali ini kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.